Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat salah satu tumbuhan yang ada di ladang yang dapat menghasilkan hingga 8 juta rupiah per kintalnya, teman-teman. Tumbuhan apakah itu? Sebelumnya jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe biar video ini makin menyebar luas dan banyak orang yang tahu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan bentukannya ataupun penasaran ingin melihat ya tumbuhan seperti apakah itu, silakan ya teman-teman disimak videonya sampai selesai. Nah, mari kita lihat di depan sana ada ibu saya yang sedang mengambilnya, teman-teman, untuk dijadikan sayur. Nah, ini teman-teman ya, pohon ataupun tumbuhan gude yang biasa disebut dengan hiris. Ini ibu saya sedang memanennya. Itu ya teman-teman, cara memetiknya itu sangat gampang. Nah, bagi teman-teman yang pernah mencoba ataupun pernah mengkonsumsi buah hiris ini, silakan ya teman-teman tulis di kolom komentar. Tuh teman-teman, jadi yang diambil itu yang sudah ada isinya ya, ataupun yang sudah matang kering seperti ini. Itu ya enak kalau misalkan di sayur yang masih mentah, yang masih hijau seperti itu, bijinya itu enak juga kalau misalkan di sambal, teman-teman. Rasanya seperti kacang pada umumnya. Harga dari biji hiris kering itu lumayan mahal ya teman-teman. Umumnya 20.000 sampai 30.000 untuk per 250 gram ataupun seperempat kilo ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya 100 kilo berarti itu sudah 8 juta ya teman-teman. 8 juta per kintal. Hirisnya sudah matang semua nih. Tuh ya, warnanya kecoklatan. Itu tandanya sudah matang. Setelah ini nanti dikupas, dipisahkan dari cangkang sehingga tersisalah biji dari buah hiris ini, terus dijemur teman-teman sampai kering. Setelah dijemur baru bisa dijual ya, baik itu di kilo maupun di liter ya teman-teman. Hiris ini dari yang buahnya masih muda sampai yang sudah kering bijinya itu bisa dikonsumsi teman-teman. Kalau misalkan yang masih muda itu bisa langsung dimakan dengan cangkangnya.
Adapun yang sudah tua tetapi belum matang ya teman-teman, itu bisa dimakan bijinya. Nah, untuk yang sudah kering, yang sudah matang, itu hanya bijinya teman-teman. Jadi perbedaannya, kalau misalkan yang sudah kering itu bisa awet ya teman-teman, bisa bertahun-tahun. Kalau misalkan yang masih mentah seperti ini tetapi ada isinya, ini bisa di sayur maupun di sambal teman-teman. Dan rasanya seperti kacang tetapi memiliki lemak yang rendah teman-teman. Jadi memetiknya itu sangat mudah. Tinggal dipetik-petik seperti ini. Terus yang diambil itu yang sudah kering, coklat kehitaman seperti itu ya teman-teman. Adapun yang masih mentah juga diambil, yang penting sudah ada isinya. Tuh ya teman-teman, pohon hirisnya tumbuh begitu subur dan banyak buahnya ya. Apakah teman-teman berminat ya budidaya pohon hiris ataupun tumbuhan hiris yang cukup menguntungkan ini? Ini ya teman-teman, hasil dari panen kali ini. Jadi ngambilnya tidak terlalu banyak karena ini cuman untuk dijadikan sayur saja. Ini dipilih-pilih, yang masih mentahnya dipisahkan agar tidak menyatu dengan yang sudah matang ya teman-teman. Jadi yang kami sayur nanti yang masih mentah seperti ini. Ini disayur dengan cangkangnya. Itu rasanya enak ya teman-teman. Kalau sudah matang semua teman-teman, ya sudah mengering seperti itu ya, ini kan ada yang kering, ada yang masih hijau, itu tidak perlu dipilih-pilih lagi seperti ini. Itu langsung dijemur, terus dipisahkan dari kulitnya, sehingga tersisa cuman bijinya saja teman-teman. Itu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe teman-teman, biar video ini makin menyebar luas dan banyak orang yang tahu. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.